Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmunila Haji Syarif. Nah, di video ketiga ini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari etnografi. Disimak baik-baik ya. Etnografi berasal dari dua kata, yaitu etnos yang berarti rakyat dan geografi yang berarti tulisan atau gambaran. Etnografi adalah salah satu tulisan yang menggambarkan suatu masyarakat, kelompok, atau kehidupan manusia. Etnografi adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Etnografi juga dikenal sebagai bagian dari ilmu sejarah yang mempelajari masyarakat, kelompok etnis, dan formasi etnis lainnya. Etnogensiasi, komposisi, perpindahan tempat tinggal, karakteristik, kesejahteraan sosial, juga budaya material dan spiritual mereka. Etnografi sering diterapkan untuk mengumpulkan data empiris tentang masyarakat dan budaya manusia. Pengumpulan data biasanya dilakukan melalui pengamatan, partisipasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat yang dipelajari. Misalnya, untuk menjelaskan seseorang, sebuah etnos melalui tulisan. Dalam biologi, jenis studi ini disebut studi lapangan atau laporan kasus. Keduanya digunakan sebagai sinonim umum untuk etnografi. Etnografi secara harfiah memiliki arti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seseorang antropolog, atau hasil kerja lapangan atau fieldwork selama sekian bulan atau sekian tahun. Penelitian antropologis menghasilkan laporan yang sangat khas hingga istilah etnografi digunakan untuk mengacau pada metode penelitian menghasilkan suatu laporan penelitian. Etnografi sebagai laporan penelitian maupun sebagai metode penelitian dianggap sebagai dasar dan asal-usul ilmu antropologi. Ciri khas dari metode penelitian lapangan etnografi adalah bersifat holistik, integratif, text description, dan analisis kualitatif dalam rangka mendapatkan native of point of viewers. Teknik pengumpulan data utama adalah observasi, partisipasi, wawancara terbuka, dan mendalam yang dilakukan dalam jangka waktu relatif lama. Penelitian etnografi mengutamakan adanya kesepakatan peneliti, proses berpikir mendalam, dan interpretasi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan, mengembangkan konsep tersebut dengan pemahaman mendalam, serta mengutamakan nilai-nilai yang diteliti. Penelitian dari metode etnografi memfokuskan pada pandangan subjek dan objek penelitian. Penelitian etnografi biasanya mengkaji kebudayaan dalam masyarakat yang merupakan konstruksi peneliti dari berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Dalam konteks kebudayaan masyarakat, yang tergambar adalah tingkah laku sosial masyarakat yang dilihat sebagaimana adanya. Ada dua metode yang mengumpulkan data penelitian etnografi, diantaranya yaitu 1. Pengamatan pasif. Jenis ini dapat dikenal dengan istilah sounding, yakni user dibayangi serta melakukan tugas sehari-hari yang diamati oleh seorang peneliti. Terkadang sebelum meneliti dimulai, user akan diwawancarai sendiri atau dalam kelompok untuk belajar lebih lanjut tentang mereka dan kebutuhannya. Pengamatan yang didokumentasikan sepanjang hari menggunakan beberapa metode, seperti mencatat, foto, sketsa, ataupun video. Riset dapat dilakukan sebagian dari tim sehingga jumlah penggunaan lebih besar dapat diamati dengan karena adanya mendapatkan wawasan lebih luas dengan cepat. Metode observasi ini adalah cara yang baik bagi peneliti untuk melihat bagaimana pengguna menjalani hari-hari mereka secara langsung dengan mengidentifikasi setiap pemutusan ketika pengguna memberitahu peneliti atau sesuatu tetapi sebenarnya berinteraksi dengan cara lain. Kedua, wawancara kontekstual. Wawancara kontekstual adalah di mana peneliti akan berinteraksi dengan user sambil mengamati mereka melakukan tugas sehari-hari. Wawancara di lingkungan yang santai agar tidak terasa terlalu formal. Peneliti akan mengamati user melakukan tugas sehari-hari mereka dan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan wawasan.
Etnografi juga memungkinkan peneliti untuk melihat dunia dari perspektif subjektif individu yang terlibat dalam penelitian mereka, menghindari penilaian atau stereotip yang datang dari sumber luar dengan tinggal di komunitas untuk waktu yang lama. Peneliti juga dapat memahami perubahan sosial yang sering terjadi waktu menemukan tren, konflik, atau perkembangan yang mungkin tidak terlihat dalam studi singkat. Untuk memahami budaya dan masyarakat manusia secara mendalam, metode etnografi sangat relevan dan berharga. Ini karena metode ini adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang membantu dalam perkembangan teori, studi multidisipliner, dan peningkatan kebijakan. Berikut ini adalah beberapa bentuk penelitian etnografi yang paling umum tergantung pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Yang pertama, etnografi partisipatif. Penelitian etnografi partisipasi melibatkan penelitian secara aktif dalam kehidupan komunitas yang mereka pelajari. Dan yang kedua, etnografi virtual. Etnografi virtual adalah jenis penelitian yang berfokus pada komunitas dan interaksi yang terjadi di dunia maya, seperti forum online, media sosial, dan platform virtual lainnya. Etnografi konvensional. Metode ini mengharuskan peneliti untuk tinggal secara fisik di komunitas atau kelompok tertentu untuk jangka waktu yang lama, seringkali berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan yang keempat, etnografi pendidikan. Fokus penelitian ini adalah lingkungan pendidikan yang mencakup kelas, sekolah, universitas. Penelitian memperoleh pemahaman tentang cara guru dan siswa berinteraksi, strategi pengajaran yang digunakan, dan bagaimana hal-hal ini berdampak pada pembelajaran dan siswa. Etnografi. Dan yang kelima, etnografi medis. Studi ini menyelidiki praktik kesehatan, pengobatan tradisional, dan persepsi masyarakat tentang penyakit. Penelitian mempelajari elemen budaya yang berkaitan dengan pengobatan, kesehatan, seperti kepercayaan, tabu, dan penggunaan obat-obatan tradisional. Etnografi medis membantu kita memahami bagaimana budaya melihat kesehatan dan penyakit. Dan yang keenam, etnografi organisasi. Penelitian ini berfokus pada budaya dan dinamika dalam organisasi atau tempat kerja. Penelitian melihat bagaimana interaksi karyawan, hierarki, nilai-nilai perusahaan, dan bagaimana semuanya mempengaruhi kinerja organisasi. Etnografi organisasi membantu kita memahami bagaimana budaya perusahaan mempengaruhi. Keunggulan etnografi. Studi etnografi cenderung memiliki tingkat validitas yang tinggi. Kelompok yang diteliti dapat diamati dalam lingkungan alaminya secara potensial tanpa gangguan atau pengaruh luar, atau jika peneliti bertindak secara terselubung. Kajian etnografi juga bermanfaat untuk menyuarakan kelompok marginal dengan mempertimbangkan pengalaman mereka di lingkungannya sendiri. Untuk menawarkan bentuk validitas lain, kajian etnografi juga cenderung bersifat holistik dengan menggabungkan metode seperti wawancara dan observasi. Peneliti dapat memperoleh gambaran lebih lengkap tentang komunitas yang diteliti. Penggabungan berbagai metode ini, penelitian ilmu sosial disebut triangulisasi. Kekurangan etnografi karena peneliti etnografi mempelajari situasi atau komunitas tertentu. Misalnya, tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Namun, hal lain ini biasanya bukan merupakan tujuan etnografi, sehingga dapat perdebatan mengenai apakah kita benar-benar menanggapinya sebagai keterbatasan metode, seperti yang kita lihat dalam penelitian Goffman di Philadelphia. Etnografi rentan terhadap beberapa masalah etika. Seorang peneliti yang menyuap ke kehidupan sehari-hari dan lingkungan suatu komunitas yang menimbulkan pertanyaan tentang privasi, kejujuran, dan persetujuan, terutama kita meneliti harus menyembunyikan identitas aslinya. Sekalipun seorang peneliti dapat menjanjikan kerahasiaan terhadap subjek penelitiannya. Etnografi seringkali melibatkan studi terhadap kelompok rentan yang berada dalam posisi yang kurang beruntung, di mana garis antara akses dan influencer dapat menjadi kabur.
Kelemahan utama etnografi lainnya adalah pelaksanaannya cenderung memakan waktu dan mahal. Para etnografer juga kesulitan mendapatkan akses komunitas yang tertutup.